Setelah hari kiamat, kita dibangkitkan kembali dan kita dikumpulkan di satu tempat yang luas sekali. Luas sekali yang bisa menampung manusia seluruh dunia yang pernah lahir dan mati di dunia. Ya, kalau mulai dari Nabi Adam sampai generasi terakhir besok menjelang hari kiamat, berapa miliar itu? Jangan-jangan triliunan. Nah, artinya lapangan itu begitu luas, bisa menampung seluruh manusia itu. Nah, di situ nanti kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan oleh para malaikat. Dan kejadian ini pasti. Karena itu pasti, kita jangan lengah mempersiapkan diri. Allah menyebut kepastian itu, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kebangkitan atau hari kiamat itu pasti datang. Dan aku di sini Allah merahasiakannya. Merahasiakan kapan waktunya itu terjadi. Dibangkitkan supaya setiap orang nanti bisa dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi maksud kita dibangkitkan itu agar kita bisa memperoleh keuntungan-keuntungan yang kita tabung pada waktu kita hidup ini. Jadi kita nanti di akhirat beruntung atau tidak, punya kenikmatan atau tidak, tergantung kita menabung enggak ketika hidup di dunia ini. Orang-orang yang tidak menabung rugi, sampai di sana dibangkitkan nol, nggak bisa masuk surga. Lebih celaka lagi, bukan hanya nol tapi malah minus. Yang minus itu siapa? Yang kalau ditugasi oleh Allah tidak melaksanakan. Ditambah lagi minusnya yang suka menyakiti orang lain. Nah, nanti kalau seseorang menyakiti orang lain, misalnya si A menyakiti si B, nanti akan diadakan transaksi kebaikan si A yang melakukan pelanggaran itu diberikan kepada si B senilai apa yang dia derita pada waktu di dunia. Itu kalau si A mempunyai kebaikan. Kalau si A tidak mempunyai kebaikan, maka caranya keburukan atau potensi siksaan yang akan menimpa si B dipindahkan kepada si A. Bangkrut dia. Dia bisa minus. Nah, makin banyak minusnya, ketika di neraka makin sengsara. Makanya kita mesti hati-hati karena kebangkitan kembali itu penting dan itu menguntungkan kita. Kalau kita mempersiapkan diri, tapi itu merugikan orang yang tidak mempersiapkan diri. Jadi kalau begitu, untung-untungnya yang mempersiapkan diri, maka kita pilih yang untung dong. Jangan kita yang memilih yang rugi dan sengsara. Terus, bagaimana nasib setiap orang? Tergantung persiapan dia, tergantung tabungan dia. Dan kita tidak bisa mengelak, dan perhitungan itu apa yang kita lakukan dan balasannya kayak apa. Apapun yang kita lakukan baik atau buruk itu semua terekam. Terekam atau tercatat di satu buku. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada rekaman, maka kalau kita membaca Al-Quran, rekaman itu disebutnya kitab. Kitab itu tertulis. Kalau misalnya itu dalam bentuk kitab yang tertulis, misalnya malaikat bilang, kamu pernah mencuri, kamu pernah korupsi. Mana? Terus dibuka halamannya, mencari halaman berapa itu kelamaan. Itu jadi kira-kira itu tidak seperti itu. Teknologinya lebih canggih di sana. Itu berupa rekaman yang begitu dia mengelak, nih lihat gambarnya. Kamu melakukan itu, ya kan? Gitu. Jadi kamu pura-pura begini, terus kemudian tapi ternyata kamu melakukan itu. Itu kamu curang, kamu bohong, kamu mencuri dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa mengelak.
Jadi masing-masing kita akan diberi rekaman atau kitab yang diserahkan kepada masing-masing kita oleh malaikat. Menyerahkannya itu dengan cara yang sudah memberi indikasi kita beruntung atau tidak. Kalau kita menerimanya itu dengan tangan kanan, dengan sopan, itu dengan sendirinya. Kita itu kalau orang baik, maka kita menerimanya dengan tangan kanan dan sopan. Karena yang menyerahkan juga sopan. Nah, itu indikasi selamat. Tapi ada orang yang celaka, dia tidak bisa pakai tangan kanan, dia bisanya pakai tangan kiri. Lebih celaka lagi, tidak bisa pakai tangan. Karena apa? Ketika di padang mahsyar, itu saking panasnya bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa, dia penuh keringat dan tenaganya habis karena kena panas, lalu dia tidak kuat berdiri. Karena nggak kuat berdiri, dia merangkak. Malaikat menyerahkan buku itu, dia tidak bisa mengangkat tangan. Nah, terus malaikatnya serahkan, ditaruh aja di punggungnya. Nih bukumu. Oh, itu celaka banget itu. Ya. Jadi nasib orang per orang di sana tergantung pada record yang ada di buku itu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap orang itu akan ditetapkan nasibnya di lehernya. Artinya kalau ini letter luck, jadi nasib seseorang itu sudah tercantum di kalung yang ditaruh di lehernya. Calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Nah, ini sebenarnya kalau kita artikan secara kias, itu kias ya. Kias ini berarti pemahaman kita coba tarik ke kehidupan dunia. Nasib seseorang itu tuh sudah kelihatan di waktu hidup di dunia. Kalau di sini dikatakan di lehernya. Biasanya bisa juga kita lihat dari raut wajahnya. Orang yang bengis itu wajahnya kelihatan. Orang yang pembohong wajahnya kelihatan. Ya, saya pernah mendengar orang yang pernah belajar tentang psikologi forensik. Psikologi forensik. Jadi bukan medis, tapi psikologi. Orang yang ahli di situ, kata dia, melihat wajah seseorang, itu dia tahu bahwa orang ini pernah membunuh orang atau tidak. Kelihatan di garis-garis wajahnya. Jadi orang yang berbohong, apalagi berbohong. Yang dulu pernah membunuh orang dan dia berupa menyembunyikan kasus itu sudah kelihatan di raut mukanya. Artinya manusia saja itu bisa melihat nasib orang per orang hanya dengan mempelajari penampilannya. Ya, karena kalau kita belajar psikologi body language, apalagi forensik, itu mereka membaca wajah seseorang itu ibaratnya seperti membaca buku. Ya, itu saya mengutip nama buku, reading a person like reading a book. Ya, membaca penampilan seseorang seperti membaca buku. Karena dari penampilan orang itu kelihatan. Nah, ini sudah ada seperti ibaratnya itu dikalungkan itu. Nah, besok di akhirat itu sudah bisa kentara. Nah, kalau di sini dikatakan akan ada kalung di lehernya. Tapi di ayat yang lain, orang yang calon penghuni neraka wajahnya itu menghitam. Nah, kalau orang yang baik wajahnya itu berkilau. Ya, nggak usah jauh-jauh di akhirat, di sini aja orang yang baik kita melihat wajahnya itu adem, enak. Tapi kalau kita melihat orang yang bengis itu takut kita melihat wajahnya. Apalagi kalau dia mengarahkan matanya ke mata kita, takut kita. Ya. Jadi indikasi-indikasi celaka dan beruntung itu dari lahiriah sudah kelihatan. Terus setiap orang
diberi kitab yang sudah terbuka. Nah, sudah terbuka. Ini kalau ibaratnya laptop, gambar itu semuanya ada. Ya, kita kalau membayangkan sulit ya kan, kalau misalnya CCTV kita hubungkan ke laptop atau ke komputer. Nah, tergantung kameranya ada berapa. Kalau misalnya kameranya ada 36, itu di layar layar komputer akan ada 36 gambar. Jadi ini kalau CCTV itu kan melihat orang atau keadaan di tempat lain yang kita tidak hadir di situ. Kelihatan yang matanya itu meminjam dengan kamera. Kalau besok kita itu kalau ibaratnya rekaman yang terbuka, itu tidak di screen, di layar itu kelihatan semuanya. Ini nih kamu mencuri nih, ini nih kamu berzina nih, kamu ngomong yang menipu orang. Jadi rekaman itu ada gambar, ada suara yang tidak bisa dielakkan oleh orangnya. Ya kalau kita baca ini kitabmu sendiri, baca rekamanmu ini, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dengan kamu melihat gambar-gambar ini, kamu bisa mengetahui nasibmu kayak apa. Hitung sendiri. Nah, jadi cukup bagi kamu untuk membuat perhitungan nasibmu kayak apa. Masya Allah, mudah-mudahan kitab kita atau rekaman kita kelak itu baik semuanya, sehingga kita melihat itu nyaman, dan orang yang merasa nyaman melihat laporannya itu kepengen pamer, ya seperti kita lah. Kita ini kalau misalnya dapat rapot atau ijazah, kalau ada nilai, daftar nilai begitu, kalau ada orang mau lihat, oh gimana tuh, boleh lihat-lihat dong, boleh, nih, terus nilainya mana? Nih di baliknya, misalnya begitu. Nah, beda orang yang nggak lulus, nilainya jelek, lihat dong punyamu, jangan, gitu. Jadi kalau orang laporannya itu bagus, dia cenderung untuk memanggil-manggil temannya. Ini Iqra, bacalah kitabku, bacalah rekamanku. Tapi kalau yang calon penghuni neraka, dia mengatakannya, ma adri ma hisabiyah, mana nggak ada perhitungan, disembunyiin, orang lain nggak boleh lihat. Ya, jadi dari situ sudah kentara. Ya. Dengan mempelajari ini, mudah-mudahan kita ini terdorong untuk selalu mengevaluasi diri setiap saat. Karena kalau 1 tahun sekali telat, ya, terlambat. Kenapa terlambat? Udah lupa. Ya, jadi ini kalau misalnya kasus Hasto itu dikemukakan di pengadilan, itu resikonya apa? Nanti saksi-saksi yang didatangkan banyak yang bilang, wah lupa. Nah, itu contoh kalau kita membuat evaluasi diri sudah 1 tahun, kita nggak ingat lagi. Jangankan 1 tahun, kemarin saja coba kita disuruh menerangkan. Coba terangkan apa saja kamu lakukan kemarin hari Sabtu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, menit ke menit. Nggak ada yang bisa. Yang lengkap, nggak ada. Jadi, oleh karena itu kalau kita mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, jangan menunggu 1 tahun. Setiap hari. Kalau mau latihan ya setiap mau tidur. Apa yang aku lakukan hari ini? Alhamdulillah aku melakukan ini. Tapi aku masih ada bolongnya, masih ada kelemahanku, masih ada kesalahanku, misalnya begitu. Ya. Kemudian, namun begitu, meskipun semua manusia itu sudah menerima buku dan rekaman tentang perilaku mereka sendiri, masing-masing orang di antara mereka itu masih harus menghadapi malaikat yang bertanya tentang dirinya, tentang diri masing-masing. Pertanyaan itu banyak sekali, cuma bisa dikategorikan menjadi 4. Sehingga Rasulullah mengatakannya itu,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Nanti di padang mahsyar itu setiap orang tidak akan beranjak dari tempat itu. Artinya tidak bisa pergi ke neraka atau surga, belum, nanti dulu. Sebelum menghadapi 4 pertanyaan. Jadi Rasulullah menyebutnya 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu 4 kategori pertanyaan. Jadi bisa ribuan pertanyaan misalnya. Oh, kok ribuan? Oh, tergantung kan. Kalau orang baik itu pertanyaannya tidak banyak. Ya udah baik, dilihat, oh bagus, jalan, itu. Tapi kalau orang jahat, karena Allah tidak akan zalim, maka mesti ada konfirmasi detailnya. Kamu dulu mencuri kan, sekian juta kan, gitu. Uang enggak, yang mana? Yang ini nih, lihat nih. Nah, itu butuh waktu. Maka di padang mahsyar nanti ketika kita dihisab, istilahnya itu dihisab atau diwazan. Dihisab itu dihitung jumlahnya, jumlah kebaikan, jumlah keburukan, jumlah nilainya dan sebagainya. Tapi bisa juga wazan. Wazan itu ditimbang. Nah, di dalam Al-Quran dua-duanya dipakai, hitung-hitungan dan timbangan. Ya, karena fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang berat timbangannya, nah berarti pakai timbangan. Nah, terus hitungan juga dipakai oleh Allah. Misalnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang baik, maka dia akan dihisab, akan diminta pertanggungjawabannya dengan cara yang mudah. Yang mudah itu cepat sekali. Jadi mungkin 1-2 menit jalan itu. Nah, jadi kita bisa mengumpamakan yang kalau kita pergi ke luar negeri, terutama negara-negara yang ketat, kita diperiksa barang, di koper harus dibuka, harus digeledah apa saja. Tapi pengalaman saya selalu gampang. Ya. Jadi, do you have anything to declare? Ada? Enggak ada. Itu isinya ini. Oh, dia melihat wajah saya udah percaya. Oke, terus jalan. Gitu. Tapi ada temen yang, wah, pertanyaannya macam-macam, digeledahin. Apalagi orang yang datang dari negara yang dicurigai, itu lama sekali. Jadi hisab nanti ada yang sebentar sekali, ada yang lama sekali. Bahkan ada yang tidak perlu ditanya. Ya. Oh, udah jalan aja. Itu udah outstanding, udah kelihatan dari wajahnya, dari tanda-tanda penampilannya, udah jalan saja. Gitu. Nah, secara umum itu akan ditanya 4 kategori. Apa itu? An umrihi fima afnah. Dia menghabiskan umurnya untuk apa? Umur ini bisa umur 20 tahun mati, meninggal dunia. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Nah, yang penting bukan lamanya, tapi isinya. Isinya. Jadi kalau misalnya seseorang yang meninggal pada umur 20 tahun, itu ibaratnya botol kecil. Orang yang meninggal sampai umur 100 tahun itu botolnya gede. Yang penting bukan botolnya, tapi isinya. Kecil tapi penuh. Selamat ya. Botolnya besar tapi isinya sedikit sekali. Celaka dia. Oleh karena itu, yang penting bukan casing, bukan wadahnya, bukan badan kita, bukan kekayaan kita, enggak, tapi amal kita itu kayak apa. Nah, umur itu dihabiskan untuk apa? Kita bisa ngecek nanti. Sekarang ini mendekati tanggal 31. Nanti tanggal 31 malam, kita kalau keluar itu banyak orang pada berbondong-bondong menuju ke Monas atau menuju ke tempat ke Ancol atau mana. Terus di sana nanti akan ada jam ditampilkan menjelang jam 12. Pada kumpul di situ. Lihat menit demi menit atau detik demi detik. Untuk apa umur itu? Kamu dikasih umur 5 menit. Kamu gunakan untuk apa? Hanya untuk melihat jam. Apa artinya?
Coba 5 menit dipakai untuk sholat. Oh, itu udah dapat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nilainya tentu beda. Jadi kita kan ditanya, umurmu coba kamu pakai untuk apa? Di malam tahun baru. Oh, aku pergi ke sana untuk melihat pergantian hari. Terus ada bobotnya nggak? Nggak ada. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Nah, rugi dia. Rugi. Jadi umur ini ditanya sampai ke detail, ya. Detail, karena kalau nggak detail nanti akan ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat nanti bisa zalim. Allah bisa zalim. Enggak, Allah itu tidak pernah mengurangi jasa seseorang. Terus ditanya lagi, wa an jasadihi fima ablah. Badannya juga dipertanyakan. Kamu mempunyai kekuatan, kamu gunakan untuk apa? Kamu diberi mata untuk bisa melihat, kamu gunakan untuk apa? Wah, aku main game dalam 1 hari berapa jam? Ya, 4 jam kali. Terus kamu baca Quran berapa lama? Ya, 1 hari paling 5 menit atau 10 menit. Oh, mending itu 1 hari 10 menit. Ada yang 1 bulan hanya 10 menit. Atau 1 minggu 10 menit gitu. Jadi berarti badannya itu dengan fasilitas, ada mata, ada kaki, tangan dan sebagainya, itu digunakan untuk apa saja. Itu akan ditanya. Lalu wa an ilmihi madza amila fih, dan ditanya tentang ilmu. Kamu pernah tahu diajari waktu kamu di SD atau di mati ibtidaiyah bahwa setiap orang harus sholat sehari 5 kali. Kamu tahu nggak? Tahu. Aku rukun Islam ada berapa? Aku tahu ada 5. Kamu jalani nggak? Punya ilmu kalau tidak jalani itu negatif nilainya, masuk neraka. Jadi kita kalau punya ilmu kita pakai, ya, jangan sampai kita itu rajin ngaji tapi perilaku kita tetap aja buruk. Ya, biasanya yang sulit dihindari itu kedengkian, kesombongan. Orang sombong ngaji beratus-ratus kali ya tetap aja sombong. Gitu. Ya. Terus orang-orang yang dengki itu juga begitu. Bahkan ada itu moderator dalam pengajian. Hebat sekali orang ini jadi moderator pengajian. Terus ternyata dari kehidupannya dengki sekali, suka nyikut sana nyikut sini, teman-temannya itu dilaporin ini dan itu, yang sebenarnya nggak ada pelanggaran tapi cuma dikhawatirkan saja, itu dikhawatirkan kalau tidak bisa perform begitu, sehingga teman-temannya ini dimarahin, bisa terancam kedudukannya. Nah, kok bisa? Itu berarti dia ngaji tapi tidak dipakai, coret. Nah, coret itu dia tidak bisa masuk surga. Kedengkian itu berbahaya sekali, karena dengki dan iman itu tidak bisa bergabung jadi satu di hati seseorang. Kalau di hati seseorang itu imannya penuh, dengki mesti hilang. Tapi kalau orang itu dengki, imannya kabur. Jadi dengan begitu orang dengki nggak bisa masuk surga. Kalau nggak salah pada pertemuan Rabu yang lalu kita membahas tentang kedengkian. Nah, ada cerita orang yang Rasulullah bilang kepada para sahabat, kamu mau nggak aku tunjukin calon penghuni surga? Mau Rasulullah. Lihat nanti kalau ada orang masuk melewati sini, itu calon penghuni surga. Dilihat orangnya sederhana. Terus besoknya lagi pas duduk-duduk di masjid, Rasulullah bilang, mau nggak aku tunjukin calon penghuni surga? Mau. Nanti orangnya akan segera datang lewat sini. Orang yang sama, sampai 3 kali. Ada anak kecil yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr. Aku kepingin tahu apa keistimewaannya. Dia minta izin, boleh nggak aku nginep di rumahmu 3 malam? Boleh. Ternyata orangnya biasa-biasa aja. Sholat 5 kali. Sholat tahajud ya enggak, ya, malam-malam zikir ya enggak, gitu. Udah tidur aja. Terus dia amati. Ketika tidur terjaga begitu, hanya ingat Allah aja.
Subhanallah. Terus tidur lagi. Lalu dia pamit, mohon maaf ya, aku itu hari bohong, aku bilang aku punya masalah dengan bapakku, tapi tujuanku supaya aku bisa nginep di sini. Aku nggak punya masalah dengan bapakku. Aku hanya ingin tahu, kok Nabi Rasulullah SAW bilang kamu bakal masuk surga. 3 kali beliau mengatakan begitu. Aku penasaran, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Dia bilang, ya aku ya begini nih, nggak lebih dari ini, ya begini aja. Masa kok bisa masuk surga? Aku kepengen meniru gitu. Enggak, ya begini, ini yang kamu lihat. Terus si anak ini pulang, pamit pulang, dipanggil lagi. Sini Abdullah. Kayaknya ini deh. Aku hidup biasa-biasa saja, tapi aku tidak pernah dengki kepada siapapun. Tidak ada iri pada siapapun. Jadi aku senang aja orang-orang itu menikmati kenikmatan dari Allah begitu. Oh ini, jadi dengki itu kalau kita bisa tidak punya kedengkian itu bisa membebaskan kita dari neraka. Tapi tentu kewajiban-kewajiban dilaksanakan meskipun tidak ada tambahan yang sunnah-sunnah. Terus apalagi yang ditanya? Hartanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kamu dulu dapat duit sekian. Dari mana? Caranya bagaimana? Terus kamu pakai untuk apa? Nah, kalau misalnya dia pakai duitnya untuk nyokok, nah itu haram, calon neraka. Dari mana? Dari sogokan, dari menerima sogokan dan nyokok lagi. Ini kan ada orang-orang yang mungkin karena jabatannya itu lalu dia menerima sogokan, tapi kemudian nyokok lagi. Ya. Nih saya suka pernah ketemu orang itu jadi menerima sogokan. Itu aku tadi lihat tuh. Anak buahmu tuh menerima duit. Iya, memang dia ngakui. Nah, terus dia cerita, kamu tahu, ini setiap kamar kerja semua lapor ke atasan, ke kepala kantor situ. Dan kepala kantor ini lapor kepada kepala kantor di daerah yang lebih luas. Itu disetorkan lagi. Jadi nerima sogokan dan memberi sogokan. Nah, itu nanti akan ditanya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kalau kita menerima duit harus dengan yang halal, membelanjakan juga yang halal. Itu secara umum ya, secara umum. Nah, coba contoh-contoh yang agak detail ya, yang agak detail tentang umur, ilmu dan sebagainya. Tidak usah banyak-banyak ya. Waktunya nggak ada supaya nanti kita punya waktu untuk diskusi. Nah, orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk bersenang-senang di dunia sehingga mereka itu lalai akan tugas-tugas dari Allah, mereka akan ditempatkan di neraka. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa dma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak memperkirakan akan ketemu dengan kami. Orang tidak memperkirakan akan ketemu dengan Allah itu bisa karena tidak punya ilmu, tidak pernah ngaji. Bisa juga pernah ngaji tetapi dia terlalu sibuk main ya, atau dia terlalu sibuk bekerja atau dia memang orangnya tidak peduli. Ya, dia tidak peduli karena menikmati kehidupan yang enak ini. Sehingga dia merasa menikmati kehidupan dunia ini. Terus sampai mereka lupa kepada Allah, lupa melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Nah, ulaika ma'wahumun nar, tempatnya di neraka. Dikarenakan perilaku mereka sendiri. Jadi ini contoh orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang, untuk bersibuk-sibuk cari duit. Cari duit penting ya. Karena semua kegiatan kita itu butuh duit ya.
kita mau ibadah butuh duit, kita mau maksiat juga butuh duit. Nah itu maka kita memang perlu mencari duit, tetapi yang proporsional, ya, yang proporsional. Kita cari duit itu untuk bekal hidup dan bekal melaksanakan tugas. Ya, kalau misalnya tugasmu apa? Aku sekarang sedang bertugas untuk mengurusi ibuku sedang sakit, dia harus berobat, biayanya mahal. Terus dia bekerja keras untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar pengobatan ibunya. Nah, dia cari duit, ya tapi carinya duit dapat pahala dia, dapat pahala karena dia cari duit untuk pengobatan ibunya, berbakti kepada ibunya. Itu menghabiskan umur. Tapi kalau dia masih ingat kepada Allah, masih ingat saya ini kan mencari duit untuk melaksanakan tugas dari Allah, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Jadi berangkatnya itu sudah dari melaksanakan tugas dari Allah. Nah, kalau merasa melaksanakan tugas dari Allah, maka kemungkinan lupa kepada Allah itu kecil. Ya. Kemudian, sedangkan orang-orang yang memanfaatkan umurnya untuk beriman dan berperilaku baik. Jadi setiap saat mau melakukan pekerjaan itu, ibaratnya gini, ditimbang-timbang. Aku mau pergi ke mall. Pergi ke mall itu ada bobotnya enggak? Kalau nggak ada bobotnya nggak usah. Ngapain ke mall? Aku ke mall karena ibuku mukenanya rusak. Saya ingin membelikan mukena untuk ibuku yang bagus, adanya di mall itu di toko A misalnya. Nah, dia pergi ke mall untuk membeli sarana ibadahnya ibu, ada pahalanya dong, jadi ada bobotnya, jalan. Tapi kalau ngapain ke mall? Jalan-jalan aja. Keperluannya apa? Nggak ada sih. Nggak usah jalan karena tidak ada bobotnya. Jadi orang yang beriman dan beramal solih itu selalu ngecek kalau mau melakukan sesuatu berbobot nggak. Kalau tidak berbobot, tinggalkan. Hanya melakukan yang berbobot. Kalau ada waktunya sama, tapi kita ada pilihan pekerjaan A atau B, dilihat mana yang bobotnya lebih berat. Pilih yang bobotnya lebih berat. Itu artinya orang Islam itu setiap hari harus berusaha meningkatkan efisiensi, mencari yang nilainya lebih, nilainya lebih. Nah, itu jadi orang Islam itu hidupnya efisien. Umurnya 20 tahun tapi isinya penuh. Penuh dengan pahala. Nah, itu orang yang beriman semacam itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang beriman begitu nanti Allah akan membimbing dia. Membimbing waktunya untuk apa, umurnya untuk apa. Terus nanti akan diberi imbalan oleh Allah, dimasukkan ke surga. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Dia akan berada di surga Naim. Di akhirat. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian terhadap pertanyaan mengenai penggunaan anggota badan, ya. Anggota badan ini untuk apa? Itu tidak ada seorang pun yang bisa mengelak berbohong. Karena apa? Allah tuh selalu memonitor. Allah tuh bisa melihat, bisa mendengar apa yang kita lakukan sekecil apapun. Dan kadang-kadang ada orang yang berusaha melakukan sesuatu tapi dengan jangan sampai ketahuan orang lain. Misalnya ini kalau saya laki-laki itu suka orang laki-laki kan seneng wanita cantik gitu. Terus melihat wah cantik tuh. Lalu kepengen melihat lagi. Tapi melihatnya jangan sampai kentara. Jangan sampai ketahuan orang. Nah, itu ini biasanya kalau jadi dosen begitu ya. Saya pernah mengajar di satu fakultas di jurusan yang mahasiswanya semua perempuan. Wah, jadi ujian ya. Nah, itu kalau misalnya kalau saya berusaha mengajar itu memperhatikan semuanya. Nah, terus kalau misalnya saya itu mau mencuri-curi pandang, melirik yang cantik, itu Allah tahu.
Nah, coba saya mengambil contoh itu karena ayatnya ini lebih mudah dikasih contoh seperti itu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tuh mengetahui loh tipu daya mata. Tipu daya mata. Jadi pura-puranya nanya atau puranya nanya sebelahnya. Terus kemudian matanya tapi ngelirik ke yang cantik itu. Allah tahu, dan bagaimana hatinya itu merasakan hasil dari pandangan ini, Allah tahu. Jadi kita nggak bisa nyolong, ya, nggak bisa menipu Allah sedikit pun. Maka kita harus hati-hati memanfaatkan anggota badan kita, termasuk kaki dipakai untuk jalan. Jalan kemana? Ke masjid atau ke tempat maksiat. Nah, kemudian mengenai kegiatan, ya, kegiatannya, kalau kegiatan ini kan menggunakan umur sekaligus juga menggunakan badan, dan sekaligus ya umur itu berarti waktu, kesempatan. Ya. Nah, mengenai penggunaan badan yang paling diutamakan, pertanyaan pertama adalah sholat. Sholat itu ditanyakan yang pertama. Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Yang pertama-tama dihisab, diminta pertanggungjawabannya seorang hamba besok di hari kiamat adalah sholatnya. Kenapa itu yang pertama? Karena sholat itu bisa dipakai sebagai ukuran, bisa dipakai sebagai ukuran atau yardstick atau benchmark, ukuran. Ukurannya gimana? Fa in shaluhat faqad aflah wa anjah. Kalau sholatnya bagus, lulus dia. Karena kalau sholatnya bagus, nanti sisa-sisanya bagus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya buruk, celaka dia. Karena apa? Orang kalau sholatnya buruk, nanti perilakunya itu juga ikut buruk. Kok bisa begitu? Begini, kita tuh sholat kan 1 hari 5 kali. Itu kan sama dengan training, latihan. Latihan 1 hari 5 kali, kalau dalam 1 bulan, 1 tahun itu berapa puluh kali, berapa ratus kali. Apalagi kalau sholatnya itu tambah sholat sunnah. Nah itu kalau tidak efektif, ya dia sholatnya tetap aja jelek. Tapi kalau orang itu sholatnya itu benar, dia memperhatikan waktunya. Sudah sebentar lagi zuhur nih, aku mau siap-siap, wudu dulu. Terus kita ke tempat sholat, ke masjid atau ke tempat musola atau ke tempat mana yang akan melaksanakan sholat itu. Jadi sebelum tiba waktunya sudah siap-siap. Terus bukan hanya itu, syarat dan rukunnya sholat diperhatikan. Syarat misalnya, sholat itu harus bersih dari najis. Kalau kita memperhatikan itu, pakaian kita coba kita lihat, ada najis nggak? Atau kalau kita ketika pipis, ketika kita membersihkan najis itu benar nggak? Karena kalau nggak benar, berarti dia masih membawa najis. Terus ketika sholat dijalani, prosedurnya benar nggak? Seringkali prosedur yang dilewatkan orang itu tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Jadi ruko tunggu sejenak. Sejenaknya itu juga tidak terlalu lama kok. Kalau dia membaca subhanallah itu udah minimum, ya. Ukuran minimum tumak ninah itu cukup dipakai untuk baca subhanallah. Nah, tapi banyak orang yang baca subhanallah pun nggak sempat itu. Nggak usah baca apa-apa. Nah, itu berarti ada prosedur yang dilompati. Nah, kalau orang itu selalu memperhatikan prosedurnya dalam sholat, maka itu akan membawa imbas. Imbasnya apa? Dia melakukan apapun, dia akan memperhatikan timingnya, waktunya, dia memperhatikan prosedur-prosedurnya, semua dipenuhi. Nah, kemudian bukan hanya yang lahiriah, juga sikap batin itu juga dipenuhi. Sikap batin itu apa? Rendah hati. Kalau kita sholat, kita mesti rendah hati terhadap Allah. Kalau kita latihan rendah hati minimum 5 kali sehari, maka kita akan rendah hati kepada orang lain. Kalau ada orang setiap hari sholat, tapi kalau kepada orang lain kok dia sombong, berarti sholatnya tidak efektif. Terus kalau orang yang sholatnya itu benar,
Dia tuh memperhatikan semua syarat rukunnya dipenuhi dengan baik, terus dia waktunya juga dengan baik, dan dijaga antara gerakan dan hatinya atau pikirannya itu harus sejalan. Nah, itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan hati-hati mencari uang, juga mengikuti prosedur. Kalau prosedurnya misalnya apa? Ya tunggu gajian, tidak lalu terus mencuri. Ya. Ini mencuri itu tidak harus pejabat, ya, tidak harus pejabat. Saya tuh suka, ya karena dulu saya memang suka mempelajari kehidupan. Di toko begitu, saya tanya, wah kamu gajimu berapa? Gajimu segini. Nggak cukup dong. Ya enggak lah Pak. Nah terus kamu kan punya kebutuhan, gimana caranya? Ya ambil Pak. Ambilnya gimana? Tergantung. Kalau lagi laris, saya ngambil 20.000. Kalau nggak laris, saya ngambil 10.000. Nah, itu kan dia mencuri, ya kan? Nah, kalau orang yang biasa sholat, dia nggak mau berbuat sesuatu. Karena kalau dalam sholat itu kan tidak boleh melakukan yang di luar sholat. Fokus di situ. Nah, kalau bekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah. Kewajiban apa? Memberi nafkah kepada keluarga. Nah, kalau ini tujuannya melaksanakan perintah Allah, memberi nafkah kepada keluarga, dia akan jaga. Karena ini diperintah oleh Allah, maka caranya juga harus sesuai dengan aturan dari Allah. Nggak boleh mencuri, nggak boleh menipu, begitu. Jadi, kalau sholatnya baik, dia tidak akan mencuri. Kalau sholatnya baik, dia tidak akan melanggar hak orang lain. Nah, itu makanya juga disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghalang-halangi seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Menghalang-halangi karena apa? Dari hatinya sendiri itu sudah ada pagar-pagar. Nah, oleh karena itu yang ditanya pertama nanti adalah sholat. Nah, hadis ini masih ada keterusannya, tetapi saya lompati, saya teruskan dengan berikutnya. Nah, mengenai ilmu pengetahuan dan amal, keterkaitan antara ilmu dan amal perbuatan seseorang itu sangat erat sekali. Karena tanpa ilmu, seseorang tidak bisa melaksanakan sholat atau kegiatan lainnya dengan baik. Jadi kalau mau sholat, harus punya ilmu bagaimana cara sholat. Harus mengetahui cara prosedurnya yang benar dan sebagainya. Sebaliknya, jika seseorang sudah menguasai ilmunya, tapi dia tidak mau melaksanakannya dengan baik, dia akan celaka. Karena apa? Ilmunya nggak menolong dia. Jadi kita memang harus menuntut ilmu, dan setelah memperoleh ilmu, kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kalau kita, mudah-mudahan kita ini konsisten, istiqomah, pengajian begini, Bapak Ibu belajar, saya juga belajar. Karena sebelum saya suguhkan kepada Bapak Ibu, saya harus belajar dulu. Setelah saya pelajari, baru saya tulis, saya tampilkan di sini. Jadi kita belajar bareng. Nah, artinya kita itu insya Allah dari hari ke hari ilmu kita tambah. Tapi kalau ilmu kita tambah itu jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Ya. Kalau kita punya ilmu tidak melaksanakan itu hampir nggak ada gunanya. Itu contoh yang paling gampang itu yang sering saya kemukakan. Orang terlalu gemuk, ingin kurus, membaca 100 buku mengenai bagaimana caranya bisa kurus. Nanti kesimpulannya sama. Hanya 2 yang inti, yaitu diatur makannya, dietnya itu diatur dengan baik, terus gerakannya harus cukup. Nah, kita seringkali bilangnya olahraga. Udah 2 itu, dan olahraganya olahraga apa? Ada tuntunannya. Tapi kalau sudah membaca 100 buku, tapi tidak dipraktekkan, menjadi kurus nggak? Enggak. Jadi ilmunya dari 100 buku, tidak ada gunanya kalau tidak diterapkan. Kita ngaji kalau nggak kita terapkan, ya nggak ada gunanya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita itu tidak melaksanakan pengetahuan yang kita pelajari. Nah, ini ada hadis yang
Ini tidak sampai sahih ya, hadisnya tidak sampai sahih. Sahih itu yang kriterianya paling top ya. Tapi isinya benar, maka saya ambil. Wailul liman la ya'lam wa wailul liman alima tsumma la ya'mal. Celaka orang yang tidak punya ilmu. Ya, karena orang yang tidak punya ilmu ketika sholatnya salah, nggak sah. Ya, orang kepengen berbisnis tapi nggak punya ilmunya, bangkrut melulu. Wa wailul liman alima tsumma la ya'mal. Celaka juga orang yang sudah punya ilmu tapi tidak dilaksanakan, nggak ada gunanya. Nah, jadi oleh karena itu kita nggak ada pilihan, harus belajar terus dan harus selalu berusaha menerapkan. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan darimu. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan darimu itu adalah siapa? Para nabi, para kekasih Allah, para syuhada, para ulama, ya, ulama yang menjalankan. Nah, itu mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Punya ilmu dan dilaksanakan. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim bukan jalan yang ditempuh oleh orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai itu apa? Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mau jalanin. Tahu sholat itu wajib tapi tidak dilaksanakan. Oh, itu orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, yang adzali, orang yang sesat, dia kepingin beribadah tapi nggak pakai ilmu, ya melenceng, nggak diterima juga. Jadi kita memang tidak ada pilihan lain kecuali belajar. Setelah itu kita terapkan. Ya. Karena itu kita belajar, tidak mencari pinter-pinteran, enggak, tapi mencari kemanfaatan untuk kita laksanakan. Nah, mestinya kalau orang itu menuntut ilmu itu memudahkan dia masuk surga. Ini sabda Nabi. Ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Orang yang berjalan menuju untuk mencari ilmu, berjalan ini berarti mengikuti langkah-langkah yang bisa menghasilkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia untuk menuju ke surga. Bukan hanya itu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat itu akan merendahkan sayapnya, menghormati orang itu karena dia merasa ridho, merasa senang melihat orang yang menuntut ilmu. Tidak hanya berhenti di situ. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma'. Orang yang menuntut ilmu itu didoakan. Siapa yang mendoakan? Malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di dunia, semua mendoakan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saya juga, mudah-mudahan kita sekarang ini lagi didoakan oleh para malaikat supaya Allah mengampuni kita. Apakah hanya malaikat? Enggak. Wal hitan, termasuk ikan-ikan yang di laut dalam. Jaufil ma', itu jauf itu bagian tengah. Ya. Kalau badan orang, jauf itu perut di bagian tengah. Nah, kalau ini jaufil ma' di bagian tengah dari laut, itu yang di laut dalam sana. Seberapa jauh mereka itu, tapi mereka mendoakan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita pagi ini mendapatkan doa dari para malaikat dan oleh para makhluk termasuk ikan. Terus, tapi kalau kita menuntut ilmu, jangan salah niat. Niatnya harus dalam rangka mencari ridho Allah, bukan untuk cari duit. Ya, kalau ada orang menghafal Quran, kenapa kamu ngapalin? Biar nanti aku jadi ustadz. Kalau jadi ustadz, nanti kalau aku diundang kan aku tidak dapat duit. Nggak ada nilainya. Nah, Rasulullah mengatakan begini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Orang yang menuntut ilmu, yang mestinya ilmu itu menyebabkan dia mendapatkan ridho Allah, tetapi dia menuntut ilmu untuk mencari kekayaan, untuk mencari penghasilan, untuk mencari keduniaan, dia tidak akan mencium baunya surga, mencium saja tidak. Nah, apalagi masuk. Nah, jadi
ketika kita belajar apapun, ini pengajian kita ini juga diikuti para santri yang pada menghafal Quran. Saya pesan pada para santri, jangan ada yang niat menghafal Al-Quran supaya nanti bisa dipakai untuk mendapatkan penghasilan. Salah, itu tidak ada gunanya. Malah bisa masuk neraka. Karena kalau misalnya ditanya, apakah kamu baca Quran? Iya Tuhan, saya baca Quran. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan ridhomu. Bohong. Kamu kan dulu menghafal Quran hanya untuk mencari duit kan? Kamu dulu belajar Al-Quran supaya kamu bisa membaca dengan lagu yang baik, kemudian kamu ikut perlombaan, ya kan? Untuk perlombaan kamu bisa dipuji orang. Wah, ini qori, bacaannya bagus. Kamu mencari pujian orang. Dan kamu juga kepingin mendapatkan hadiah. Jadi kamu belajar Al-Quran, kamu membaca dengan baik, supaya kamu bisa mendapatkan hadiah, bisa mendapatkan pujian dari orang. Tidak ada gunanya. Coret. Ya. Jadi hati-hati para santri. Ya. Kemudian di padang mahsyar, itu setiap orang juga ditanya mengenai bagaimana cara ia memperoleh harta. Dan untuk apa? Serta bagaimana cara ia membelanjakannya. Dia akan selamat jika dia mencari harta dengan cara yang halal. Ya, karena memperolehnya halal, membelanjakannya juga halal. Kalau misalnya ini mau tahun baru, beli mercon, itu ada gunanya nggak mercon itu? Nggak ada. Coret, ini nggak layak. Jadi itu penggunaannya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Membeli sesuatu yang nggak ada gunanya itu haram. Ya, jadi memperolehnya harus halal, memakainya juga harus halal. Oh, tradisinya orang setempat ini begitu ada mercon. Tradisi itu karena orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu belum tentu ngaji, belum tentu belajar tentang bagaimana menggunakan uang dengan baik. Kalau kita belajar, nggak usah, itu mubadzir. Kalau kepengen lihat, ya lihat aja itu apa di negara-negara lain, mungkin di Indonesia juga. Itu membuat penampilan kembang api yang indah sekali, yang biayanya kalau dalam rupiah bisa berpuluh-puluh miliar. Untuk apa itu? Kalau itu dibagi untuk para miskin, Masya Allah, manfaat sekali. Ya, jadi Allah menganjurkan kita itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang yang beriman, silakan makan apa yang diproduksi oleh Allah secara halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, setan itu musuh yang nyata. Berdasarkan rekaman dan dalam kitab dan hasil pertanyaan mengenai 4 kategori tersebut, sebagian orang yang ada orang yang dipersilahkan masuk surga dan ada yang dipersilahkan masuk ke neraka, tergantung amalnya. Ya, tergantung misalnya innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Orang yang banyak dosanya dia masuk neraka jahanam. Di jahanam itu sengsara. Kenapa? La yamutu fiha wa la yahya. Dia seperti tidak hidup, tidak mati. Karena dia kalau hidup yang sengsara. Tapi dia nggak mati-mati. Jadi ya sengsara banget. Tapi sebaliknya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Orang yang beriman dan dia berperilaku baik, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu akan masuk surga. Ya, terakhir, namun demikian ada sejumlah orang yang di antara umat Nabi Muhammad yang dibebaskan dari hisab, dibebaskan dari pertanyaan malaikat. Itu tadi yang saya singgung. Malaikat begitu melihat orang ini, silahkan. Tidak diganggu, karena pertanyaan itu mengganggu, menghambat dia masuk surga. Nanti dulu, jawab dulu. Orang-orang seperti ini, kasihan, dia biarin segera menikmati surga. Jadi tidak diganggu, termasuk tidak memberi pertanyaan. Penjaga pintu juga begitu, nggak tanya mau kemana gitu, nggak. Tapi kalau ke neraka tanya mau kemana. Kalau yang masuk surga nggak ditanya. Karena apa? Pertanyaan itu butuh jawaban, butuh 1 detik, 2 detik. Itu menunda kenikmatan bagi mereka.
Nah, Rasulullah mengatakan, wa'adani Rabbi ayadkhulal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala adab. Allah Tuhanku berjanji akan mengambil di antara umatku 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya oleh malaikat, dan tanpa ada siksaan. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Bukan hanya 70.000, kok sedikit amat. Enggak, setiap 1.000 itu nanti diikuti oleh 70.000. Jadi banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk mereka ya, yang tidak dihisab langsung masuk surga. Atau setidaknya hisabnya ringan. Nah, itu kita berdoanya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Tuhan, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang sebentar, yang gampang. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa setiap orang akan dibangkitkan di akhirat untuk memperoleh balasan. Masing-masing akan menerima buku rekaman tentang perilaku sendiri dan menghadapi pertanyaan dari para malaikat. Pertanyaan-pertanyaan itu meliputi 4 kategori, yaitu tentang pemanfaatan umur, penggunaan badan, penerapan ilmu dalam bentuk kegiatan, dan perolehan serta penggunaan harta. Hasil dari pertanyaan tersebut, sebagian orang akan masuk surga dan sebagian lainnya akan masuk neraka. Namun, ada juga banyak orang yang dibebaskan dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat dan mereka langsung masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan para malaikat dan mengizinkan kita semuanya untuk masuk surga dan tinggal di sana. Amin.